Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Kalau sudah begini artinya kan publik melihat bahwa, oh ini sih kok terulang kembali ada upaya-upaya pembungkaman terhadap, orang-orang yang mencoba mengkritisi, menyampaikan hak politiknya seperti Abang barusan sampaikan, meskipun orang ini sebetulnya sudah tidak menjabat begitu Bang. Bagaimana respon Abang? Ya, politik itu kan memang pengaruh ya. Pengaruh Hmm, kekuasaan, pengaruh keuangan, kewibawaan, masih ada. Jadi saya ini mencari jalan sebenarnya kan, karena hmm, pertengkaran antara UGM sama Roy Suryo, Risman, Tifa, dan kawan-kawan TPO itu kan kencang. ya, Saya ikut ke UGM, ke Jogja, hmm, ke Solo. Tidak menemukan jawaban itu, baik itu hmm, dari UGM maupun dari rumahnya Jokowi, padahal kan tinggal hmm, menunjukkan aja. Tapi ya, Jokowi kan menunjukkannya kepada 11 wartawan itu. ya, Nah, jadi karena itu nggak jelas pertengkaran-pertengkaran, saya jadinya yakin bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan, Risman segala macam, mereka benar karena mereka membandingkannya antara kertas tahun 85 dengan hmm, kertas yang mereka dapatkan dari si Andi Sandi itu ya, ya, yang dia bilang dia bawa itu ke Jokowi, kata Jokowi, "Iya ini yang asli, itu yang benar." Jadi perdebatan itu membikin mhm, saya menjadi berpikir, "Ini kemana ini kalau gitu?" Kalau UGM tidak diakuin, berarti kan ada satu tempat, di mana tempat ini dibikin, kan gitu. ya, Nah, maka saya cari, ternyata kan itu di Pramuka, maka geger, lahirlah kampus baru itu kan, kampus jadi itu ketemu. Jadi saya, jadi Bang saya bisa itu, maklum Prasetyo ya. Prasetyo itu kan eee, Victor itu bukan bukan ya. Ya kalau memang bukan kan saya kader. Saya pernah memenangkan di Sumatera Utara waktu Bang Panda di sana, saya ikut dalam apa, Tri Tamtomo sama Benny Pasaribu. Saya ikut jadi tim pemenangan Sofiantan waktu di wali kota. Saya juga mhm, dibawa Pak Tio Sapei, bapaknya Andi Wijayanto, saya dibawa ke Jawa Tengah. Waktu Bibit Waluyo, sudah itu Mas Ganjar. mhm, Saya memang bagian daripada partai. Saya pendiri daripada saya partai yang namanya Relawan Perjuangan Demokrasi bersama mhm, almarhum Taufik Kimas sama kawan-kawan. Jadi kalau saya nggak dia jadi kan partai itu kan ada struktur. Hanya ya, sedikit orang yang menjadi elit kan. Ya itu ada Boy Sadikin, ada Pras, ada Denny, ya kan gitu. Terus Pras mhm, tambah lagi nama-nama. Nah, yang namanya partai besar ini dia ada proses, dia ada prosedur. Jadi mhm, Pras itu menerima berkas itu karena dia dalam posisi itu, ya, posisi kepemimpinan pemenangan, sama mhm, dengan Andi Wijayanto. Dia dalam posisi itu, sehingga dia yang menerima berkas. Setelah dia mmm, lihat, dia bolak-balik, dia baca-baca, dia serahkan kepada timnya. Dibawalah itu ke KPU, bahwa itu palsu dan segala kan mereka nggak tahu. Kan ya, kita tidak membicarakan palsu atau asli pada waktu mhm, dipegang Andi, atau dipegang si Pras, enggak. mmm, Kita hanya menceritakan ini partai besar, ada mhm, prosedur, ada proses. Jadi setelah Pras pegang bersama teman-teman yang 6 orang itu dibawa ke KPU. Itulah ya, proses, itulah mhm, prosedur. Tapi tidak membahas tentang asli apa tidak. Karena nggak mungkin tahu, yang tahu cukup cuma sedikit orang, satu, dua, mhm, tiga.
yang tahu bahwa harus dibentuk dokumen-dokumen Jokowi yang kurang. Itu Mmm, siapa? Kan gitu. Waktu itu ya, saya sebut nama Widodo sama Iskandar. Mereka ya, terus ketemu sama Jokowi. mmm, Ternyata kemarin kemarin si Widodo tampil di TV, mmm, "Bukan mmm, saya," katanya. Berarti kan satu di antara 6 orang tim Solo itu lagi kan. iya, iya, Tapi iya, yang saya mau yakinkan bahwa Jokowi membawa tim dari Solo itu benar. mmm, Yang iya, saya sebut 3 ternyata 6 kata mmm, Widodo. Terus ada tim DKI, ya tadi itu, Ras dan kawan-kawan, ada Marihot, ada Napitupulu, ada segala macam. "Vitor asal ngomong aja, bukan 3, 6," nah kan Pras melengkapin saya. Pras iya, melengkapin saya, Widodo yang tidak bisa dilawan itu, yang tidak bisa mereka bantah, benar ada tim dari Solo ketemu dari mmm, tim Jakarta. Kan itu yang benar. Nah, dan kenapa tempo hari itu? Kenapa itu? Dilatar belakangin peristiwa Solo. Solo mhm, 2005 itu tidak ada dokumen. mmm, Jadi kita telepon nih ke, Pak Taufik yang juga sedang menggugat di Solo. ya, Dia teleponlah ke ketua KPU Solo. Tahun mmm, 2025 itu dia tanya sekarang, "Mas," katanya kan, "waktu 2005 bener nggak tuh Jokowi pakai titelnya?" "Ya, Jokowi pakai Dr. Andes, pakai insinyur." IM, mmm, Nah, terus ditanya lagi, apakah setelah diterima dokumen-dokumen itu KPU Solo melakukan verifikasi ke kampus atau ke mmm, SMA? Enggak, nggak ada, dia bilang tidak, karena setelah menang harusnya Jokowi melakukan public expose bahwa mmm, dia, Jokowi, keluarganya, anaknya, partainya, dan segala macam. Enggak dilakukan. mmm, Jadi 2005 itu UGM tuh nol, mmm, tapi sekarang UGM pura-pura mengakui bahwa itu ijazah dia, mmm, padahal kan tidak. Jadi kita menghitungnya gini, dia lulus 85, ya, maju ke Solo 2005, ada 20 tahun. Apa yang dilakukan Jokowi selama 20 tahun? Main ke Jogja kek, bikin kegiatan apa kek? Enggak. Begitu mmm, juga dia menjadi wali kota. Apakah kawan-kawan pecinta alamnya dia undang untuk reuni? Enggak. Begini gini gitu gitu kan enggak. Nah, ya, yang kita pertanyakan juga, kalau benar pada 2005 itu ada ijazah dari UGM, kenapa ribut-ribut? Artinya kan 2005 itu sudah ditonjolkan. Saya ya, alumni UGM, kehutanan, ini ijazahnya, kan begitu waktu kampanye. Insinyur dia ditaruh di kaos, di mhm, pamflet, di stiker, di spanduk, baliho, kan ada. ya, Insinyur UGM, nggak ada kan? Nah, ya, itu yang menjadi bahan penelitian Bambang Tri. mmm, Bambang Tri mengungkapkan pada waktu itu di periode pertama itu, bahwa mhm, Jokowi itu tidak punya ijazah. Saya sudah teliti segala macam. Lolos, masuk 2010. Bambang mmm, Tri semakin kencang, masuk penjara. Bambang ya, Tri masuk keluar, masuk penjara lagi. Dia yakin tembak kepala saya kalau Jokowi itu punya ijazah. Wah, saya tambah semakin semakin penasaran saya. mhm, Muncul lagi mhm, itu kan Profesor, Sofyan Effendi. mmm, Ya bikin pernyataan, tidak ada dokumen apapun atas nama Jokowi di Fakultas Kehutanan. Tambah saya tambahkan, tambah semangat. Nah, kalau itu kelompoknya Roy tadi diperkuat. Mereka sudah melihat kertas yang diedarkan oleh Andi Sandi apa siapa itu. ya, Jadi kan klop nih. Nah, saya karena orang Jakarta, pengalaman. mhm, Pengalaman pada zaman-zaman awal, zaman-zaman 99 pertama kali pemilu-pemilu reformasi itu. Maaf nih, bukan bukan merendahkan partai kami, ini kan kenyataan. mhm, Semua partai waktu itu, jagoan-jagoan partai di desa, kan semuanya penguasa pasar, penguasa terminal. Mereka pakai akar bahar, pakai badan betato, dan tidak ada larangan waktu itu kan. ya, Mereka cuman nggak punya ijazah. mhm, Nah, ijazah itu dibikin di mana? Di pramuka itu. iya, 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 Jadi kalau kita sekarang ini juga mau menelitikannya di anggota-anggota DPRD, pada masa-masa lalu,
contohnya adalah Komar itu, yang dia pakai doktor, profesor, kan dia di penjara 2 tahun, karena pakai semuanya palsu. Iya iya. Nah, jadi saya mau melihat ke situ, di partai kami Mhm dulu ada namanya Pardede, maju mau gubernurnya Sumatera Utara, palsu. Ada juga mhm Saragih, palsu. mhm. Kenapa? Karena persyaratannya itu sangat sederhana. Sangat sederhana syarat untuk maju, pilkada, pilgub, ataupun caleg. Selembar kertas fotokopi, Mmm. ijazah atau apapun, distempel legal, dan semua bisa dibikin di pramuka. Nah, maka dibikin aturan untuk dibikin verifikasi. Nah, Mmm. verifikasi ini tidak dilakukan oleh KPU Solo, KPU DKI, juga KPU RI. Sehingga Padahal tidak ada memang proses verifikasi itu sudah bagian dari SOP yang harus mereka lakukan? ya ya, Mmm, itu melaksanakan undang-undang, mhm melaksanakan peraturan, dibekalin anggaran. Mereka mau mhm tidur di hotel mana di Jogja, mau berapa hari, asal mendapatkan surat berita acara verifikasi. mmm, Datang, ya kan, kami KPU datang, ketemu dekan, ketemu ini, kan ada nama-namanya itu, ya, menjelaskan bahwa sarjana, sertifikat sarjana ini, kan gini-gini, stempel UGM atau apalah, atau SMA. Ini kertas itu di KPU nggak ada.